Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Timing di sana menemukan suatu hal, yaitu dia tidak bisa kemana-mana di dalam sini. Dia terjebak dan berputar-putar di tangga tersebut bersama si Yue. Lalu kita langsung lanjut di part selanjutnya. Di part selanjutnya kali ini Timing memakai kesadaran ilahi tingkat satunya. Di sana ia menelusuri lorong tangga tersebut. Ia berkata, sepertinya formasi rumit ini hanya memiliki 3 lapis deh. Lalu gempa pun terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Sistem berkata, tingkat labirin mimpi buruk telah ditingkatkan. Penjelmaan dendam telah memasuki tingkat kultivasi selanjutnya. Hitung mundur ke tahap selanjutnya 5 menit. Ternyata semua monster di sana, jika berlama-lama di sana, monster tersebut akan berevolusi lagi dan menaikkan kultivasi mereka. Lalu Timing pun di sana terlihat bingung. Ya, sekarang kita benar-benar dalam masalah besar. Bagaimana menghadapinya? Lalu Timing berteriak, senior, karena monster semakin kuat, kita tidak memiliki banyak waktu lagi senior. Ya, betul, jurus kaki pegunungan. Tapi senior itu tetap aja memotong kepala dari monster tersebut. Dan anehnya, kepala tersebut memantul ke langit dan terjun ke bawah. Tapi kepala monster tersebut malah muncul dari atas Timing lagi. Si Yue berkata dan baru menyadari, tengkorak ini jatuh ke bawah, tapi sekarang bergerak turun dari atas tangga. Mungkinkah bagian atas dan bawah ruang ini terhubung? Timing yang sudah mengetahui hal itu dari tadi berkata, ya benar, mungkin begitu. Dan sepertinya kita memang harus mendobrak pintu ini untuk keluar menuju ke pintu tersebut. Senior, cegah monster agar tidak menggangguku untuk sementara ya. Ya, aku hanya bisa menahan kekuatan di tahap 6 pembangunan formasi, kata si Yue. Lalu di sana Timing mengeluarkan beberapa eliksirnya. Eliksir tersebut meningkatkan reaksi sementara sebanyak 5%. Yang kedua adalah meningkatkan reaksi sementara sebanyak 5%. Ketiga adalah meningkatkan reaksi sementara sebanyak 5%. Yang keempat pun sama, meningkatkan reaksi sementara 5%. Lalu si Yue berkata, apakah eliksir itu bukan hanya memperkuat diri sendiri ya? Tapi kan juga tetap tidak bisa mengubah caranya bertarung. Kamu kenapa bisa bertarung? Sambil menyerang monster di sana menggunakan serang perang King Ying. Dan beberapa urat monster tersebut pun terputus. Namun ada air dan cairan yang ingin mengenai si Yue di sana. Dan si Yue pun terkena cairan tersebut. Dan bajunya langsung robek-robek dan meleleh dong. Timing yang melihatnya pun melotot. Bisakah kau berhenti membuang waktu untuk melihatku dan melakukan pekerjaanmu saja? Iya, maaf senior. Tapak King Yun. Timing langsung memukul pintu yang di sana tertutup. Tapi terlihat mereka berdua sudah kelelahan. Tidak ada waktu lagi, pintu itu bahkan tidak terbuka sama sekali. Sistem berbunyi lagi. Tahap labirin mimpi burung telah ditingkatkan. Penjelmaan dendam telah memasuki tingkat kultivasi selanjutnya. Penjelmaan dendam telah memasuki tahap 8 dari pembangunan fondasi dan akan ditransformasi. Melihat hal itu tidak ada cara lain. Timing menggunakan eliksir lagi dan pil-pilnya. Di sana sistem berbunyi, peringatan,
memakan eliksir berulang kali akan melemahkan kemampuan dan durasinya. Ya, kemampuannya sekarang menjadi 86%, tidak 100% lagi. Dan durasinya akan dipercepat saat ini. 3 menit 21 detik lagi, eliksir tersebut akan habis. Gara-gara melihat sistem itu, Timing pun khawatir. Gawat, sialan. Kalau begini terus, di mana kita bisa keluar dari formasi yang rumit ini? Tanpa pikir panjang, Timing pun menggendong si Wei di sana dan membawanya kabur di gendongannya. Si Wei berteriak, "Turunkan aku bisa terus bertarung kali ini." Tidak ada artinya sekarang bertarung. Monster-monster ini tidak terhitung jumlahnya. Daripada membunuh mereka semua, kita harus menghemat energi untuk berlari sejauh yang kita bisa. Si Wei berkata, "Kau benar. Jika kau ingin melihat tubuhku, lihatlah sekarang juga." Nih, jadi aku tampilkan net text dari percakapannya memang seperti ini, guys. Jadi diantara kalian ada yang komen, itu dibuat-buat ngomongannya. Kalian bisa lihat sendiri, memang seperti itu. Teksnya menggoda sekali, kawan-kawan. Terlihat di sana Timing berpikir keras. Yah, kutukan segel itu. Seharusnya aku mempunyai 3 hari lagi sebelum aku benar-benar mati di sini. Aku tidak tahu, tidak mau menyerah. Tapi bagaimana ini? Tugas yang diberikan oleh sistem. Ya, tidak. Sistem tidak pernah memberikan tugas yang tidak dapat dilakukan. Apakah ada sesuatu yang kuabaikan? Apakah ada caranya? Di sana monster itu berkata, "Niu Giao." Ngomong-ngomong, monster-monster ini memiliki tubuh kerangka doang. Dan apa sih arti dari kata-kata itu? Niu Giao. Artinya apa Niu Giao? Mereka terus mengulang kata-kata itu. Niu Giao. Giao Niu. Giao Niu. Sepertinya Timing telah menemukan jawabannya. Giao Niu itu dalam bahasa Mandarin sama dengan pelafalan "tangkap gadis itu". Begitu rupanya ya. Jadi selama ini itu obsesi kalian seperti itu ya. Tujuan kalian hanya untuk itu. Ini sudah berakhir. Turunkan aku Timing. Selamatkan nyawamu sendiri. Baik senior, sambil melemparkan si Wei ke arah monster-monster tersebut. Timing berkata, "Kau adalah kunci untuk mencari tahu masalahnya." Hahaha. Si Wei akhirnya direp di sana. "Apa maksudmu, Timing? Mereka menjijikan." "Bertahanlah, tolong tahan sebentar ya senior," kata Timing di atas sana. Bahkan Timing yang mengikutinya pun tidak diserang. Apa kau tidak menyadari? Kerangka ini berhenti menyerangmu dan menyerangku kan, senior? Senior berkata, Maksudmu target mereka adalah aku ya?" "Benar, mereka menginginkanmu, senior." "Kalau begitu, ambil nyawaku sekarang Timing." Tidak, kau salah paham. Bukan begitu. Aku menyadari sesuatu sejak mereka mencoba menyeretmu ke atas. Mereka berencana untuk menempatkanmu di ruangan di belakang pintu itu. Lalu pemimpin monster itu membuka pintu itu dengan mudahnya. Pip 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 pip. Informasi pemilik rumah teridentifikasi. Pintu tidak terkunci lagi. Pip pip. Lalu memasukkan si Wei ke sana. Terbuka dengan begitu mudah. Dan pada akhirnya monster yang membawa si Wei ditendang oleh tendangan Shaolin Soccer di sana dengan Timing. Membuat monster itu pun langsung mati terkejut. Dan Timing dan si Wei pun bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Timing berkata, "Tutup pintunya, senior." "Oh, oke. Dan akhirnya si Wei pun menutup pintu tersebut. Tapi pintu tersebut masih didobrak-dobrak oleh monster-monster. Akhirnya Timing mengunci pintu itu dari dalam. Kita berhasil ya. Tapi suara dobrakan itu semakin keras di sana. Dan terlihat sistem. Pintu tua terkunci. Ketahanan benturan maksimum. Ramuan emas tingkat 2. Lalu sistem itu berganti lagi. Naik tingkat di labirin mimpi buruk. Tingkat penjelmaan dendam +1. Mencapai tingkat 9 dalam fase pembangunan fondasi. Pada saat itu juga monster-monster yang di luar sudah naik tahap lagi menjadi tahap level 9. Lalu Timing berpikir, tunggu deh. Ramuan emas tingkat 2, yang artinya adalah pintunya hanya bisa bertahan selama 15 menit saja. Timing pun langsung bergegas. Senior,
Kita harus cepat-cepat menemukan kunci formasi secepat mungkin. Aku khawatir pintunya akan segera dirobohkan. 15 menit lagi. Tapi senior itu terlihat gemetaran dan terjatuh di sana. Senior, kamu tidak kenapa-napa, senior. Ya, Tami yang khawatir pun membopong senior Siyue. Senior Siyue berkata, aku baik-baik saja kok. Tapi mungkin aku terlalu kelelahan. Sial, kami tidak bisa menemukan kunci tepat waktu. Nanti pintu itu akan dirobohkan. Lihat-lihat, ngomong-ngomong, tempat aneh ini tempat apa sih? Dan dari belakang Ye Taiming di sana ada tangan yang menyekapnya. Lalu tangan tersebut pun menjorok Ye Taiming ke kasur hingga terjatuh. Dan di meja itu ada buku yang melayang-layang. Dan ternyata orang yang mendorongnya itu adalah senior Siyue. Senior, kamu kenapa, senior? Sistem berkata, masuk ke wilayah unik. Di wilayah ini, semua karakter wanita akan 100% jatuh cinta dengan karakter pria di sini. Tepat pada waktunya, Siyue pun 100% jatuh cinta kepada Ye Taiming pada saat itu juga. Ye Taiming pun langsung beradu jigong, dicium oleh senior Siyue. Betapa enaknya hidup. Setelah itu kita diperlihatkan di alam mistik hutan belati lantai 1 gua kristal. Di sana Qin Yanlin memakai tinju harimaunya menghancurkan semuanya. Chunan juga memakai pukulan petir dan mengalahkan para serigala yang berada di sana di gua tersebut. Lalu selesailah mereka berdua. Para serigala pun mati. Wow, kalian berdua sangat keren. Ternyata mereka berdua dikirim ke alam mistik bersama para wanita dong. Para wanita tersebut memuji Chunan. Wah, benar-benar ahli ya. Kau hanya menggunakan satu pukulan untuk melewati lantai pertama di alam mistik hutan belati. Kalian jangan terlalu menyanjungku kok, kata Chunan di sana. Lalu Qin Yanlin berkata, cepat, portal ke lantai 2 telah terbuka. Mereka pun langsung naik ke lantai 2. Di lantai 2 alam mistik hutan belati. Di sana Qin Yanli berkata, kau benar-benar berbakat ya, terbaik di sekte. Kau telah menguasai pukulan petir hanya dalam setengah tahun. Yanli, kau terlalu menghormatiku. Tinju harimaumu tuh pasti seberat puluhan ribu pon. Ya, tetapi menjadi terampil tidak ada gunanya sih. Tidakkah kamu lihat? Itu, istrimu telah kabur ingin mengunjungi seseorang. Apa? Hinhan, kembalilah di sini. Lantai terdalam di alam mistik hutan belati. Bahkan monster terlemah pun berada di fase pembangunan fondasi. Kembali ke sini. Hinhan berkata, Ye Taiming adalah rekan seperguruan kita dari pavilion medis. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tapi jangan repot-repot ya. Aku juga mengkhawatirkanmu kok, Chunan. Chunan berkata, jangan ke sana, Yinhang. Anak bodoh itu pasti sudah mati di lantai pertama. Jangan mengunjunginya. Terdengar suara. Wow, apakah ini herbal tanpa akar ya? Apa kalian menemukannya dengan begitu mudah? Herbal tanpa akar? Ya, di sini setidaknya ada 20 tanaman. Hehehe, itu bagus ya. Setiap orang dapat memilikinya dengan kelebihan, kata para wanita-wanita itu. Salah satu wanita pun berusaha menariknya dari tanah. Berat sekali. Mereka benar-benar herbal ajaib. Mereka berakar dalam sekali, berat sekali. Pas sudah diangkat ternyata itu adalah seseorang. Tapi dilihat-lihat orang tersebut seperti monster. Apa ini? Aduh. Dan benar saja, itu adalah monster. Monster itu sangat menakutkan kelihatannya. Si cewek itu sampai lari. Dan banyak banget monster yang keluar dari tanah pada saat yang sama. Monster tersebut berkata, orang luar lagi? Kalian orang luar? Kami bukan musuh. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi makhluk yang sama denganku. Chunan berteriak, sekarang, bentuk formasi sesegera mungkin. Cepat. Catatan sejarah sekte itu benar. Monster ini adalah boneka manusia. Herbal tanpa akar yang tumbuh di dada mereka diberi makan oleh kultivasi mereka. Kultivasi mereka mungkin tingkat 2 atau tingkat 3 di fase pembangunan fondasi. Semuanya hati-hati ya. Seharusnya ini bukan apa-apa bagiku. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kalian yang telah mengikuti dari part 1 hingga sekarang.
Dadah semuanya, kita lanjut di part selanjutnya di lain waktu. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.